Kenapa pendidikan diperlukan? Dimulai dari membangun kebiasaan mendengar, kebiasaan memperhatikan, kebiasaan mengamati, kebiasaan bernalar berasional, membangun kemampuan komunikasi yang komunikatif, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk berbagi dan bekerja sama. Kenapa? Karena mindset itu kalau sudah jadi, jika mindset itu sudah jadi, tidak tepat atau bahkan mungkin salah, membenainya ngelurus kini wangil, itu. Bahkan saat kita telah paham ini salah, tapi untuk merubah kita sangat sulit. Maklum, malas, rasa-rasem, kita tahu itu nggak benar. Tapi karena itu sudah menjadi mindset, jadi kebiasaan kita, menjadi kebiasaan seseorang, untuk membaca itu menjadi berat, ya kita menjadi semakin rumit. Saat kita tuh bolos sekali, 2 kali, 7 kali, wes tuman menjadi mindset, itu akhirnya ngajak teman. Jadi kalau sudah mendarah daging menjadi mindset, maka membenainya akan menjadi berat. Mindsetnya gampang putus asa, gampang mutung, nggak bisa ditegur karena sudah kebiasaan. Maka pendidikan itu diperlukan sebenarnya sejak dini, dipersiapkan sedemikian rupa dengan cara sistem yang benar. Pada saat generasi ke generasi itu diperlukan sebuah perilaku yang benar. Kita berharap pendidikan kepada generasi untuk berada di dalam kebenaran, kebiasaan budidaya, pemberdayaan, kemandirian, kedaulatan, sungguh-sungguh konsisten, komitmen. Kita selalu ngomong ini setiap kali kita rapat, setiap kali kita musyawarah. Akan tetapi pada saat karena kita habitnya, lingkungan kita juga belum terbentuk, kita akan menjadi berat karena mindset yang sudah terbentuk di dalam diri kita, yang dibentuk oleh masa lalu kita. Maka pada saat awalnya membangun sebuah komunitas yang berkemajuan, komunitas yang membangun seseorang untuk dapat melakukan budidaya pemberdayaan, untuk saling support, saling mendorong, itu membutuhkan, awalnya pasti membutuhkan energi, membaca, memaksa diri. Ada pendidikan formal supaya yang lain juga ikut memaksa untuk melakukan itu. Jika tidak dibangun, jiwa itu menjadi keropos, menjadi lemah. Kita ke kemampuan awal yang mestinya dimiliki. Jadi ojo bangga di umur 3 tahun wis apal, mohon maaf 30 juz. Tapi banggalah saat telah yang bersangkutan telah mampu memiliki kemampuan mendengar, kemampuan menyimak, kemampuan komunikasi. Ini jauh lebih bermanfaat untuk pengembangan. Barkuwi apalan monggo kan gitu. Ini yang butuh diperhatikan sebenarnya. Sebab jika sejak awal memiliki kebiasaan yang buruk, pendengar buruk, pelihat yang buruk, sering ngaco di dalam kelas, sering ngaco di dalam lingkungan, maka saat sudah sekian tahun, apalagi sudah dewasa, ukuran umur ternyata nggak dewasa secara pemikiran dan secara perilaku. Itu yang kita alami kan gitu kan, saat mindsetnya sudah terlanjur terbentuk. Makanya kalau santri SMP, SMA saat ini jauh jangkauannya, kuatkan perilaku-perilaku jihad, sabar, kebiasaan belajar membaca, komunikasi. Iming-imingnya itu aku cik nom, itu kan penyakit yang harus dihati-hati. Di dalam surat Nisa 9 itu orang-orang yang beriman pun juga ditekankan, diperintahkan untuk tidak meninggalkan generasi anak-anak muda atau anak-anaknya sendiri, anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemah pikirannya, lemah mentalnya, lemah komunikasinya, semaunya sendiri, tidak mengetahui antara baik dan benar, nggak tahu batasan-batasan kebenaran. Solusinya maka menjadilah orang yang bertakwa. Untuk orang yang saat ini, orang dewasa ini, maka jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa itu bangun guyub, komunikatif, teladan, dharma, budi, uswah, muhbitin, muhsinin,
Dan hendaklah mereka mengatakan kaulan sadida. Itu bukan kaulan omongan nasihati, terus bukan itu. Kaulan sadida itu berkesadaran pada realitas penghambaan, sadar sebagai hamba. Perbicaraannya itu menunjukkan sadar sebagai hamba.